Cek. Oke, cek. Cek. Oke, buat yang sudah hadir, halo semuanya yang sudah hadir, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi di webinar eksklusif Abdi yang ke-67. Ya. Tidak berasa sudah 67 kali kita mengadakan webinar ini rutin setiap minggunya. Jadi memang ini adalah sebuah fasilitas yang sangat luar biasa, yang pastikan teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ini akan sangat membantu teman-teman khususnya ketika praktek dan menjalankan apa yang sudah diajarkan khususnya di training center. Ya, buat teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang baru bergabung di materi training center itu sudah ada khususnya tentang Google Ads. Ya, jadi teman-teman bisa tonton di situ, pelajari sambil dipraktekkan. Dan di tiap webinar yang diadakan hari Selasa itu adalah bisa dibilang review atau update terbarunya. Jadi kita akan share update terbaru, ilmu-ilmu terbaru di webinar hari Selasa. Nah, buat yang sudah datang, yang sudah hadir, yang sudah menyimak malam hari ini, silakan boleh absen dulu di kolom chatnya. Dari kota mana, namanya siapa. Oke, boleh absen dulu sambil menunggu yang lain. Silakan absen dulu ya di kolom live chatnya. Oke.
Oke, sudah hadir dari, banyak nih ya, dari Wonosobo hadir, dari Lampung, dari Jakarta, dari Palembang, dari Jogja. Oke, salam kenal semuanya, salam kenal juga. Dari Depok, dari Pasar Minggu, dari berbagai daerah ya, dari berbagai tempat, dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia sudah hadir malam hari ini. Luar biasa sekali, antusias belajarnya. Oke, udah siap belajar malam hari ini semuanya? Ini sudah 19.51 WIB ya, jadi kemungkinan 9 menit lagi akan kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, khususnya mengenai Abdi ataupun Ezenzo, ataupun hal-hal teknis yang ada kaitannya dengan webinar malam hari ini, silahkan ditanyakan dulu, boleh soal Google Ads, Facebook Ads, atau soal event, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman boleh langsung tanya jawab sekarang. Oke, udah lumayan ramai yang hadir ya, dari berbagai kota nih. Ya, buat teman-teman yang khususnya, saya yakin di antara teman-teman semua banyak yang sudah bergabung, ada yang mungkin udah bergabung dari lama, ada yang gabungnya baru seminggu ini, atau bahkan baru tadi sore gabung, terus langsung nonton webinar malam hari ini. Saya yakin ada sebagian di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua yang seperti itu. Ada juga mungkin yang menyimak dari awal webinar, ya. Intinya, apapun kondisi Bapak Ibu teman-teman sekarang, entah baru gabung, atau sudah lama gabungnya, ya yang perlu dipastikan pertama adalah, pastikan teman-teman kosongkan gelasnya ya, dalam tanda kutip maksudnya adalah miliki sikap ingin belajar lagi ya. Jadi pastikan niatnya ingin belajar, kosongkan gelasnya. Artinya adalah pastikan serap semua ilmunya secara maksimal, secara total. Jadi kalau misalnya terima ilmu baru, prinsipnya saya kalau ikut seminar, training, atau webinar apapun, saya selalu mengosongkan gelas dalam tanda kutip ya. Jadi saya selalu di posisi yang sangat siap untuk menerima ilmu apapun itu, walaupun mungkin sebelumnya saya sudah pernah tahu, udah pernah dengar soal ilmu tersebut, tapi ya saya tetap bersikap mau belajar, ingin dapat semua ilmunya. Oke, buat yang ingin bertanya, saya persilakan dulu di 10 menit sebelum kita mulai webinarnya malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang Google Ads ya, khususnya di Google Search Network atau GSN ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Google Ads ini memang salah satu platform yang paling besar bisa dibilang, penggunanya paling banyak, pengunjungnya paling banyak, dan Google ini bisa terhubung kemanapun ya, bisa terhubung ke website-website besar, ke YouTube, bahkan ke Gmail atau ke email Anda atau ke aplikasi itu juga bisa. Jadi banyak sekali, trafficnya juga besar sekali. Jadi kalau Anda memanfaatkan dengan baik, ya hasilnya juga akan mengikuti kok. Karena memang pada dasarnya apa yang di-sharingkan di Google Ads, di training center ataupun di webinar itu adalah hasil dari saya mempraktekkan apa yang sudah saya lakukan ya, dan juga pastinya berhasil. Sudah dilakukan, sudah berhasil. Oleh karena itu saya sharingkan ke Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, sudah mulai ramai yang hadir. Sudah hampir jam 8. Oke, kita coba absen dulu nih, dari mana aja ya, dari Tasikmalaya, dari Pematang Siantar, Papua, Jember, Sorong. Wah, dari Papua banyak juga ya. Di Papua berarti sekarang jam 10 ya, hampir jam 10 malam. Wah, luar biasa semangatnya ya. Oke. Kemudian baru gabung, mantap. Baru gabung langsung ikut webinar, pastikan disimak. Oh ya, buat Bapak Ibu teman-teman semua, khususnya yang baru gabung, untuk webinar malam hari ini, saya minta atau saya berharap teman-teman ini dulu aja ya, terima dulu aja semuanya, dicatat dulu. Nanti kalau ada yang bingung, kan bisa tonton ulang di training center atau di webinar sebelumnya, atau bisa tanyakan ke tim support yang ada di dashboard teman-teman Bapak Ibu masing-masing. Jadi buat yang baru nih, khususnya yang baru banget langsung nonton yang ke 67 kan terlalu jauh jaraknya ya. Jadi nggak apa-apa, disimak dulu, karena jujur aja pasti saya akan jelaskan dari dasar sekali, dari basic sekali. Jadi ibaratnya ini udah saya rancang agar bahkan yang baru pun bisa memahami bahasa-bahasanya, bisa memahami step-stepnya dan alur-alurnya. Itu yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang. Jadi
diterima dulu aja, dicatat, pastikan dicatat ya. Siapkan catatannya, siapkan tempat terbaik, sinyal terbaik ya. Pokoknya siapkan tempat yang terbaik agar bisa menyerap ilmu malam hari ini dengan maksimal. Oke? Nah, buat yang ketinggalan atau yang baru gabung nanti di tengah-tengah misalnya, ya tenang aja karena webinar ini nggak hilang ya, nggak dihapus, tetap ada. Jadi setelah selesai webinarnya pun teman-teman bisa ini juga ya, teman-teman bisa tonton kembali dari awal. Oke, bisa dibilang apa yang saya sharingkan di sini ini adalah update-update yang ada, update-update yang ada di training center. Jadi di training center itu ibaratnya ilmu yang sudah diberikan. Nah, namun menariknya, khususnya Google Ads ya, khususnya Google Ads itu update-nya sangat cepat. Jadi dalam ilmu beriklan Google Ads yang diberikan 2-3 bulan yang lalu dengan yang sekarang, itu bisa jadi sudah berbeda. Jadi karena memang update-nya cepat sekali, itulah gunanya webinar yang diadakan tiap minggunya. Ya, jadi tujuannya ya baik lagi agar teman-teman dapat ilmu terupdate-nya, dapat ilmu paling update tanpa harus bayar lagi, tanpa harus keluar biaya lagi. Nah, ini menarik sekali karena di luar sana memang kalau mau dapat ilmu update seperti ini tiap minggu, dapat webinar rutin, webinar yang ngebahas ilmu update yang lebih detail lagi bahkan itu ya bisa dibayangkan ya harus keluar uang berapa untuk mendapatkan itu semuanya. Tapi di Abdi dan Ezenzo semua sudah jadi fasilitas bahkan. Oke, kita ada yang ingin ditanyakan dahulu sebelum kita mulai? Ya, ngomong-ngomong ini nggak berasa udah webinar ke-67 ya. Ini berarti udah 67 minggu lebih nih berjalan ya, udah setahun. Sudah setahun ya. Jadi setahun lebih sedikit webinar ini berjalan. Jadi bersyukur sekali teman-teman yang sudah tergabung jadi member Ezenzo dan Abdi karena bisa menikmati fasilitas ini setiap minggunya. Bahkan dengan materi yang berbeda-beda. Kadang membahas Facebook Ads, kadang membahas Google Ads, kadang ada juga webinar spesial bersama Mas Alvin langsung yang diajarkan ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Ya, di luar itu kalau teman-teman sudah mengikuti berbagai event, ada mentoring eksklusif juga. Teman-teman akan di-mentoring 12 kali pertemuan dengan intens dan rutin dengan mentor-mentornya. Jadi pastikan ikuti program mentoring ya. Caranya gimana? Pastikan sebelum ikut program mentoring, ikut dulu semua event yang ada di Abdi dan Ezenzo. 4 event ya. Dari mulai Kopdar, Ezenzo bikin-bikin, Training FBATS Part 1, dan Training FBATS Part 2. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong suara saya jelas? Sejauh ini suaranya jelas ya? Kalau jelas boleh komen aja jelas. Oke. Agar saya bisa lanjutkan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung. Selamat menyimak, selamat belajar. Siapkan semua catatannya, siapkan mentalnya juga untuk belajar. Karena yang paling penting untuk bisa menyerap semua ilmu adalah mental belajarnya dulu harus disiapkan. Oke? Oke, jelas ya? Oke, jelas. Sip. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Novianti. Saya baru gabung hari ini, jadi belum tahu sama sekali tentang Abdi. Oke, buat yang baru gabung tenang aja. Saya kasih tahu langkah-langkahnya. Pertama, kalau memang baru bergabung, langsung saja tonton training centernya. Ya, training center itu kan ada video training Abdi, ada training Ezenzo. Ya, di training Abdi khususnya itu sudah ada 5 video pertama yang perlu diselesaikan. Itu wajib diselesaikan. Setelah menyelesaikan 5 video wajib pertama, di situ teman-teman Bapak Ibu semua bisa langsung masuk ke 3 materi pilihan, yaitu ada traffic gratisan, materi traffic gratisan, kemudian ada juga materi Facebook Ads, dan yang ketiga ada juga materi Google Ads. Nah, jadi bisa langsung pilih ke 3 materi pilihan. Yang penting sudah menyelesaikan 5 video wajib pertama di awal, karena 5 video wajib ini arahnya lebih ke mindset ya, jadi agar sebelum Bapak Ibu teman-teman praktek, karena dimanapun itu, mau belajar dimanapun, belajar praktek dengan teknik apapun, yang paling penting kalau mau berhasil itu harus mindsetnya dulu harus dibentuk, dibangun. Karena mindset itu ibaratnya pondasi. Kalau kita bangun gedung, bangun rumah, kan yang paling penting pondasinya dulu dibangun. Ya, ketika pondasinya dibangun dengan kuat, maka rumah sebesar atau gedung setinggi apapun juga akan kuat kalau dibangun. Tapi kalau pondasinya lemah, mindsetnya lemah, yang mau bangun rumah yang besar atau gedung yang tinggi juga nggak akan kuat, akan gampang robohnya. Sama dengan
di dunia digital. Seperti itu juga. Jadi kalau mindsetnya udah benar, udah tepat, mau ngiklan pakai teknik apapun, mau pakai Facebook, mau pakai Google, mau pakai apapun, itu lebih peluang untuk berhasilnya akan lebih mudah ketimbang kalau mindsetnya belum terbentuk. Jadi selesaikan dulu, masuk ke training center di dashboard, ya masuk ke training center, kemudian selesaikan 5 video pertama dulu. Setelah itu baru Anda boleh pilih bebas video yang manapun, bisa ditonton dari manapun juga. Tapi saran saya tontonnya dari awal ya, tetap ya, karena video training center Abdi itu udah disusun agar Anda bisa menonton dari awal, step by step ya. Jadi kalau misalnya nontonnya lengkap-lengkap ya takutnya nanti bingung ya, karena kan materinya udah disusun rapi dari awal ya, kurang lebih seperti itu. Oke, oke, terima kasih yang sudah komentar jelas ya. Sip. Ini sekarang, oke, nampaknya udah ramai yang hadir dan dari berbagai kota juga. Oke, suara juga sudah jelas. Karena sudah jam 8 WIB, agar tidak terlalu malam juga selesainya, kita langsung mulai saja ya webinar malam hari ini. Khususnya buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, ya. Ketika sesi pembelajaran dimulai, pastikan Bapak Ibu teman-teman semua simak, fokus, dan berhenti berkomentar dulu di kolom live chat. Nanti akan saya berikan kesempatan lagi untuk tanya jawab setelah sesi ini berakhir ya. Setelah sesi nanti ada 4 sesi, di sesi keempat, sesi terakhir nanti akan saya buka lagi sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Oke, jadi silakan semua fokus dulu menyimak, chatnya nanti lagi ya. Kita lanjutkan di sesi akhir, di sesi keempat. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, kita langsung mulai saja. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di webinar eksklusif Abdi yang ke-67. Sekali lagi, tidak berasa webinar sudah berjalan 67 kali dalam setahun ini. Ya, artinya memang sesuai dengan komitmen kami, yaitu memberi lebih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena memang enaknya di Ezenzo dan Abdi itu teman-teman cukup daftar sekali aja, tapi habis itu bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dalamnya. Dan webinar ini merupakan salah satu fasilitas eksklusif yang teman-teman bisa manfaatkan setiap minggunya. Oke, kita buka dulu dengan berdoa. Semoga webinar malam hari ini diberikan kelancaran dan Bapak Ibu teman-teman semua bisa lebih mudah memahaminya, bisa praktek sehingga bisa segera mungkin menghasilkan. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi malam hari ini kita akan membahas apa saja. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas adalah strategi dan juga alur beriklan yang tepat agar segera mendapatkan profit. Jadi bisa dibilang ini adalah materi yang dulu pernah saya sharingkan sebenarnya. Tapi saya sharingkan kembali biar apa? Supaya Bapak Ibu teman-teman semua bisa mendapatkan update ilmu terbarunya. Karena yang tadi saya bilang, walaupun ini udah pernah di-sharingkan, tapi di-sharingkan beberapa bulan yang lalu dibanding yang sekarang, itu udah beda lagi update-nya. Karena memang Google itu pada dasarnya algoritmanya sangat cepat sekali update, sangat cepat berubah. Jadi juga dalam memberikan ilmunya juga tentunya perlu diupdate secara berkala, secara terus-menerus. Oke, jadi malam hari ini saya akan lebih banyak memberikan update khususnya yang poin pertama ini. Yang kedua, kita akan belajar ilmu yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana caranya Anda bisa mengumpulkan data audiens Anda di Google agar iklan Anda lebih tertarget. Ini nanti akan saya perdalam. Intinya adalah di Google Ads itu bahkan teman-teman bisa mengumpulkan data orang-orang yang masuk ke landing page teman-teman masing-masing. Ya pokoknya orang-orang yang udah kena iklan itu bisa dikumpulkan datanya untuk apa? Untuk diiklankan ulang atau bahasa digital marketingnya itu remarketing atau retargeting ya. Jadi bahasa sederhananya adalah Anda bisa, dalam tanda kutip ya, Anda bisa menghantui orang-orang itu terus-menerus dihantui dengan iklan Anda. Karena dimanapun yang namanya di dunia bisnis, kunci utamanya atau kunci pentingnya adalah pengulangan, betul nggak? Betul ya, yang namanya pengulangan itu penting sekali tentunya. Jadi Anda bahkan di Google bisa melakukan pengulangan dengan cara yang sangat sederhana tanpa harus ngejar-ngejar orang tersebut. Nah, itu menariknya. Jadi Anda bisa melakukan pengulangan tanpa mengejar-ngejar orang tersebut. Kalau di dunia offline kan, kalau orang belum beli, pasti kan kita akan kejar terus kan. Tanya lagi, gimana Kak, udah mau beli atau belum?
Gimana, udah ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum beli? Kan biasanya di chat terus atau dikejar terus, kurang lebih begitu. Nah, di Google, Anda bisa tanpa melakukan itu, tapi mesin Google yang melakukan itu dengan membuat target market kita atau audiens Bapak Ibu teman-teman semua akan terus-menerus dikenain iklan Anda. Wah, itu menarik banget ya. Caranya gimana? Nanti akan saya jelaskan yang paling basicnya dulu di webinar malam hari ini. Oke, ini menarik sekali, jadi pastikan simak sampai selesai. Yang ketiga, ada juga product knowledge dan juga promo agar omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Di bulan ini kami mengadakan berbagai promo yang pastinya agar Anda bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti saya akan berikan sesi khusus agar teman-teman bisa melakukan tanya jawab nanti di akhir ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dicatat dulu aja, disimpan dulu, nanti begitu sesi tanya jawab saya buka, langsung teman-teman boleh melakukan tanya jawab. Oke. Nah, kita langsung saja ke bahasan yang pertama. Oke, lebih tepatnya adalah strategi dan alur beriklan yang tepat di Google agar bisa mendapatkan profit. Jadi, ini adalah bisa dibilang ilmu yang tingkatnya tuh agak lanjut ya. Bisa dibilang ilmu yang akan saya sharingkan sekarang ini adalah yang menentukan iklan Anda bisa berhasil atau tidak. Jadi pastikan simak dengan sebaik-baiknya, dicatat, karena saya sering bilang, mungkin di training center juga teman-teman juga sudah dengarkan, pembeda antara orang yang berhasil dan yang belum berhasil di Google Ads itu bukan di teknisnya. Jadi bukan masalah dia jago teknis atau enggak, bukan masalah dia pinter atau enggak, bukan. Pembedanya itu bukan teknis, karena pada dasarnya, coba Anda pikirkan, coba Anda bayangkan baik-baik. Tombol Google Ads, semua orang sama aja nggak? Semua orang tombol Google Ads-nya sama aja. Ya, sama-sama ada tombol ini, ada tombol itu, semuanya sama, persis sama. Tapi kenapa hasilnya beda-beda? Ada yang hasilnya bisa besar sekali, ada yang masih biasa aja, ada yang juga bahkan belum dapat hasilnya, padahal tombolnya sama aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang yang membedakan adalah pemahaman dan juga mindset, ya khususnya dalam berstrategi di Google Ads itu sendiri. Nah, karena ini yang paling penting, jadi pastikan Bapak Ibu teman-teman pahami dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah, ini saya sebutnya biasanya tahap yang pertama. Di tahap pertama, Anda jalankan iklan seperti biasa, seperti yang sudah dijelaskan entah di training center ataupun di webinar. Nah, yang paling awal, teman-teman perlukan adalah, kunci di awal itu adalah bidding strateginya. Nah, untuk bidding strategi, teman-teman harus atur, harus di-set, ya. Setup awalnya, Anda bisa gunakan untuk di tahap awal, gunakan dulu aja target CPC atau CPA, ya. Jadi maksudnya apa? Bidding strategi ini adalah kita minta ke Google untuk, karena kan gini, hasil beriklan di Google itu kan biasanya cost per click atau cost per acquisition, ya. Cost per click itu biaya yang diperlukan untuk datengin satu orang yang ngeklik. Cost per acquisition itu biaya yang diperlukan untuk mendatangkan satu orang yang misalnya ngechat WhatsApp atau melakukan pembelian atau mengisi formulir. Intinya, untuk mendatangkan orang yang melakukan tindakan tertentu itu kan butuh biaya, ya. Dan tentunya biayanya mahal apa biayanya murah? Ya pastinya kita ingin biaya yang murah, betul ya? Ya. Jadi kita juga bisa minta ke Google, tolong cost per kliknya atau CPA-nya tolong jangan lebih dari, misalnya ya, cost per kliknya tolong jangan lebih dari 2.000. Jadi kita minta cost per kliknya semurah mungkin, atau kalau CPA, tolong cost per action-nya jangan lebih dari 50.000 misalnya. Jadi per 50.000 itu harus ada satu orang yang misalnya transfer atau chat WhatsApp atau misalnya ngisi email, ngisi form pemesanan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa minta ke Google untuk meminimalisir biaya iklan kita. Ya. Jadi tahap pertama langsung aja gunakan strategi biddingnya, target CPC atau CPA. Ya. Yang kedua, nah setelah iklan Anda berjalan, ini yang paling penting nih. Sekaligus saya ingin update ke Bapak Ibu teman-teman semua. Dan kalau bisa Bapak Ibu boleh catat, karena tidak semua yang saya bicarakan di sini, itu ada di slide, nggak semuanya. Karena memang tidak mungkin, karena banyak sekali ya. Jadi yang ada di slide ini memang yang paling penting-pentingnya aja. Tapi saya yakin menurut Bapak Ibu, banyak sekali dari yang saya omongin ini, banyak sekali yang penting. Jadi usahakan sambil dicatat. Ya. Yang perlu dicatat, yang perlu dipahami, kalau ngiklan di Google, kalau satu campaign itu pastikan mengiklankan satu landing page.
jangan sampai satu campaign mengiklankan banyak landing page. Itu akan membuat algoritma Google ini jadi tidak berjalan. Jadi pastikan satu campaign itu satu landing page. Kalau mau ngiklanin landing page yang berbeda, pastikan di campaign yang berbeda. Ini tolong dicatat, dipahami. Jadi kalau mau ngiklanin, Anda punya 2 landing page. Contoh aja paling gampang, Anda punya 2 landing page reseller Resenzo. Reseller Resenzo landing page-nya ada 2 kan? Nah, kalau Anda mau ngiklan di Google, jangan di satu campaign. Buatlah di 2 campaign. Kurang lebih seperti itu. Jadi, jangan sampai, dulu ini saya juga ngelakuin kesalahan yang sama soalnya. Dulu saya ngiklan di Google landing page yang berbeda, itu satu campaign. Itu ternyata setelah saya konsultasi dengan orang Google langsung, ternyata tidak membuat iklannya berjalan dengan baik. Algoritmanya juga jadi tidak berjalan baik, jadi hasilnya sangat tidak optimal. Ya, jadi pastikan di campaign yang berbeda. Kemudian, nah, setelah iklannya jalan, nah ini yang perlu diperhatikan nih. Ini setelah 1 minggu. Jadi saran saya ketika teman-teman menjalankan iklan di Google, tungguin aja dulu 1 minggu kurang lebih. Kenapa? Karena pada dasarnya Google itu di awal itu Google belajar dulu. Belajar untuk menemukan target marketnya, belajar untuk menemukan orang-orang yang tepat untuk Anda, untuk kita. Ya, jadi misalnya Anda mulai masang iklan, kemudian sudah masang targetnya, ya, targetingnya mau ke orang-orang yang seperti apa, usianya berapa, tinggalnya di mana, lalu Google akan mencarikan. Ya, Google akan mencarikan. Nah, yang namanya Google, walaupun mesin yang sangat pintar dan cerdas sekali, tetap aja butuh proses yang namanya belajar. Ada namanya fase learning atau learning pace di Google Ads itu. Jadi, memang perlu belajar. Nah, waktunya berapa lama? Biasanya 1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, biasanya, inilah luar biasanya di Google. Bahkan, saya sering sekali mengalami, saya ngiklan di 1 minggu, hari pertama hasilnya mahal sekali. Mahal. Hari kedua masih mahal, hari ketiga mulai turun, hari keempat, 5, ke-6, ke-7, bahkan seminggu dan seterusnya. Hasilnya murah dengan sendirinya. Luar biasa nggak? Tanpa diapa-apain. Dengan catatan, nih, Anda boleh catat, tanpa diutak-atik, tanpa diapa-apain. Ibaratnya iklannya udah saya setting sekali, habis itu diemin selama seminggu, itu makin murah, makin murah, makin murah. Kok bisa seperti itu? Karena memang itulah canggihnya Google. Google Ads itu memang bisa seperti itu. Di platform lain mungkin agak sulit, kita masih agak prosesnya masih agak manual, tapi enaknya di Google adalah biaya atau cost per acquisition atau CPC itu bisa semakin murah dan semakin murah, ya. Jadi saran saya di awal-awal Anda settingnya targetingnya yang umum dulu aja. Jadi di awal itu Anda tidak perlu terlalu detail untuk melakukan targeting, ya. Ya, kita memang sama-sama tahu kalau di Google bisa mentarget dengan sangat spesifik, tapi memang pada dasarnya kalau di awal itu teman-teman setting targetingnya yang umum dulu aja, 2 targeting aja paling banyak. Misalnya Anda ngincer orang-orang yang suka misalnya ngiklan produk pelangsing, ya, misalnya Sera atau Slimming, ya, Sera atau Slimming Honey misalnya. Anda ngincer orang-orang yang suka fitness atau olahraga, kemudian yang tinggalnya di kota-kota besar, kemudian yang usianya misalnya 25 sampai 44. Udah gitu aja cukup kok. Tidak perlu yang handphonenya apa, itu nggak perlu sedetail itu, karena pada dasarnya itu Google yang nyariin. Anda cukup setting secara garis besar, nanti biar Google yang mencarikan. Dia akan belajar selama seminggu, kemudian dia akan menemukan audiens yang memang paling tepat untuk kita. Makanya secara cost per acquisition-nya, CPA atau CPC itu pasti akan kemungkinan besar itu akan makin murah dan makin murah. Ya, ini menariknya Google, luar biasanya Google. Oke, setting targeting yang umum, dan Anda nanti bisa langsung cek aja di dalam-dalamnya, di bagian ad group-nya, kalau sudah 1000 klik tapi tidak ada 3 conversion, ya tidak ada 3 yang isi email misalnya, atau tidak ada 3 yang ngechat, padahal udah 1000 yang ngeklik, itu langsung dimatiin aja atau dari sisi bid-nya dikurangi aja secara persentasenya. Nanti akan saya coba contohkan bagaimana caranya. Kemudian kalau yang sudah 1000 klik tapi sudah memiliki, misalnya ada satu ad group yang sudah memiliki 1000 klik tapi dia conversion-nya udah lebih dari 20, misalnya ada satu ad group tapi di landing page Anda, misalnya landing page reseller, itu udah ada 20 leads yang masuk. Itu kan berarti bagus tuh, Anda bisa langsung naikkan bid-nya. Ya. Tapi tenang aja, kelihatannya mungkin rumit, tapi tenang aja. Khusus di algoritma yang baru,
itu Anda bahkan tidak perlu melakukan ini nih, naikin dan turunin bidnya, bahkan Anda tidak perlu melakukan itu. Itu Google sudah mencarikan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan apa? Nah, saya akan kasih panduan untuk Bapak Ibu teman-teman semua, apa yang perlu dilakukan, khususnya kalau iklannya sudah berjalan selama 1 minggu. Nanti setelah ini ya, intinya Anda bisa ikuti rekomendasi-rekomendasi yang ada di Google. Anda boleh ikuti itu, oke? Anda boleh ikuti itu karena memang rekomendasi yang diberikan oleh Google itu memang di setting agar Anda iklannya semakin bagus. Itu dia. Oke. Nah, yang tahap ketiga, setelah iklannya berjalan, setelah makin murah, setelah seminggu, nah, bidding strateginya Anda ubah jadi maximize conversion. Nanti habis ini akan saya contohkan ngubah bidding strategi itu di mana, ya. Nanti habis ini akan saya contohkan. Di sini saya kasih gambarannya dulu. Kemudian, ini kan yang saya contohkan di sini adalah, tadi kan Anda beriklan dengan berbagai targeting, ya. Dengan berbagai targeting, ada yang targetingnya ke sport and fitness, misalnya, atau ada yang targetingnya ke, misalnya, kemana, ya. Ke orang-orang yang suka makanan, food, gitu misalnya, ya. Nah, itu Anda dengan berbagai targeting, kan nanti ketahuan tuh, mana yang bagus target hasilnya, mana yang kurang. Nah, yang kurang Anda bisa exclude. Oke, itu algoritmanya seperti itu. Namun, khusus yang terbaru, Anda tidak perlu melakukan itu pun sebetulnya bisa, ya. Jadi memang pada dasarnya Google itu memang cepat sekali berubahnya. Yang perlu Anda pahami adalah, yang penting adalah ini aja. Ketika iklan udah jalan 1 minggu, ya strategi biddingnya aja Anda ubah. Ya, jadi maximize conversion. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang akan saya contohkan bagaimana caranya mengganti bidding strategi ataupun melihat susunan campaign dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja ya ke dashboard Google Ads-nya. Oke. Nah, ini adalah dashboard Google Ads kita semuanya ya. Tentunya kalau yang sudah praktek, nggak asing lagi sama dashboard ini. Kita langsung buka aja sebulan terakhir. Nah, apa yang perlu Anda lakukan kalau memang iklannya sudah berjalan? Pada dasarnya, nah, Anda boleh lihat di sini. Oke. Anda boleh lihat campaign-nya. Pertama, Anda cek dulu campaign-nya. Kalau Anda mau ngecek di campaign-nya adalah ya di bagian sini ya, di bagian campaign ini. Oke. Nah, di sini ya. Di sini ada satu campaign saya yang hasilnya cukup bagus. Sebentar, nah ini dia. Hasilnya cukup bagus, yaitu campaign-nya masih GSN. Ini hasilnya cukup bagus dan mendatangkan omset juga lewat campaign yang ini. Ini kalau Anda perhatikan, ini kan cost per conversion ini 13.000. Cost per conversion ini apa? Cost per conversion ini biaya per satu orang yang mengambil tindakan. Mengambil tindakan itu maksudnya apa? Ya misalnya contohnya cost per conversion itu adalah biaya per satu orang yang ngeklik tombol WhatsApp misalnya, atau yang masukin email, kurang lebih seperti itu. Nah ini biayanya bisa makin murah, padahal saya settingnya itu 20.000. Ini di awal-awal. Oke, ini mungkin kalau boleh saya tunjukkan dari sisi tanggalnya. Ini kan, nah waktu awal bulan Oktober, ini Anda boleh lihat di sini Oktober. Di bulan Oktober, cost per conversion saya, ini masih 63.000. Anda lihat sendiri ya, ini 63.000. Oke, ini saya coba add filternya deh, biar gampang. Add filter. Campaign name. Campaign name. Nah, ada. Seperti ini. Nah, yang ini ya. Ini awal-awal waktu tanggal 4 sampai 10 Oktober kemarin, ini cost per conversion-nya 63.000. Nah, bisa dilihat ini tanpa saya apa-apain. Ya, saya ngikutin rekomendasi Google aja. Di minggu keduanya, cost per conversion-nya berapa? Nah, tiba-tiba 18.000, langsung murah kan. Jadi dalam seminggu, dari 60.000 cost per conversion-nya jadi ke 18.000. Jadi ibaratnya dengan budget yang sama, tapi bisa mendatangkan lebih banyak konversi. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah di sini, khususnya di bagian campaign ini, saya langsung lihat rekomendasinya.
apa saja yang direkomendasikan oleh Google. Ini kebetulan saya ngiklan produk spirulina, ya. Di sini saya disuruh, bukan disuruh sih, diarahkan untuk nih ya, langsung aja nih view 3 recommendations. Jadi rekomendasi yang pertama, saya diarahkan untuk menambahkan keyword. Bahkan Google-nya mengarahkan sendiri keyword apa lagi ya. Keyword apa nih yang bagus untuk digunakan? Oh ini nih, manfaat spirulina, manfaat masker, kegunaan masker. Anda apply aja, ya ikutin aja apa yang direkomendasikan oleh Google. Nah biasanya di bagian rekomendasi itu, ya di sini ya sebentar nih di bagian rekomendasi Google itu biasanya itu ada berbagai rekomendasi, entah suruh nambahin keyword, entah suruh diarahkan untuk menambahkan extension, diarahkan untuk nambahin ini, nambahin itu. Nah, yang biasanya ada juga Anda diarahkan untuk naikkan budget. Nah, saran saya untuk naikkan budget itu di akhir aja. Jadi Anda lakukan yang ini dulu. Ibaratnya nih ya, kalau saya kasih analogi, jangan dulu naikkan budget sebelum hasilnya memang bagus dulu. Kalau memang hasilnya udah bagus banget, baru Anda naikin budgetnya. Jadi jangan langsung begitu iklannya udah jalan, udah lumayan nih, langsung naikin budget. Itu terakhir aja, naikin budget itu terakhir. Yang penting dioptimalin dulu dari budget yang udah ada, baru habis itu setelah semuanya rekomendasinya diikutin, beberapa aja, nggak usah semuanya, baru naikin budget itu terakhir. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi pastikan teman-teman juga sambil nanti mempraktekkan, sambil dilihat-lihat aja ada recommendation apa sih. Dan biasanya di sini kan Anda bisa lihat ya di bagian campaign. Di bagian campaign ini ada optimization score di sini ya. Kalau masih awal-awal, biasanya optimization score-nya itu 100%. Ya, itu biasanya memang seperti itu. Tapi nanti kalau udah jalan beberapa hari, 1 minggu, optimization score-nya akan turun. Gimana cara agar naik lagi? Ya, ikutin aja rekomendasi-rekomendasi dari Google ini. Oke, di sini rekomendasi yang disarankan untuk saya adalah menambahkan keyword. Ini mungkin kalau Anda menggunakan GSN, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau Google Display atau Google Discovery, Anda bisa tambahkan, nanti mungkin diarahkan untuk menambahkan targetingnya, atau dari sisi biddingnya dinaikkan, atau dari sisi bid strateginya. Nah, gimana cara ganti bid strategi? Tadi kan yang kedua ya. Gimana cara ganti bid strategi? Caranya adalah di bagian campaign-nya Anda bisa langsung klik. Oke, di bagian campaign-nya Anda bisa langsung klik. Kemudian di dalam sini ini adalah keyword-keyword yang saya gunakan, ya. Ini kan ceritanya saya ngiklan spirulina. Ini keyword yang saya gunakan adalah jerawat, masker wajah. Nah, ini banyak ya sampai bawah nih, ya. Ini yang saya mati-matiin ini adalah yang tidak menghasilkan konversi. Nah, ini dia, ya. Ini nih conversion ini nih, ya. Ini kan ada 56 conversion, 15, 3, 13, 30. Nah, ini kan 0, 0, 0, makanya saya matiin karena tidak menghasilkan, ya. Yang ini bisa dinaikkan biddingnya. Nah, caranya gimana dari sisi campaign untuk menaikkan biddingnya? Oke. Caranya dari sini Anda bisa langsung klik aja nih, ya. Anda bisa langsung klik aja yang di kotak ini. Ini diklik, lalu pilih edit, lalu pilih change bid strategy. Jadi ini yang tadi saya bilang di tahap ketiga, kalau emang udah seminggu jalan, hasilnya membaik, Anda sudah ikutin rekomendasi Google, Anda bisa langsung ganti bid strateginya, ya. Tinggal diklik aja. Nah, tadinya mungkin target CPA atau target CPA misalnya di awal, Anda bisa ganti jadi maximize conversion. Oke. Jadi ini bahkan secara otomatis Google bisa membuat lebih murah lagi, ya. Jadi ini luar biasanya di Google, canggih sekali. Kalau di platform-platform lain kan kita harus manual tuh, nentuin mana yang jelek dimatiin, yang bagus dinaikin hasilnya. Di Google itu bisa otomatis, bahkan tanpa Anda ngelakuin itu pun, ya Google udah otomatis mengarahkan budgetnya ke memang iklan-iklan atau ad group yang hasilnya bagus. Oke, jadi itulah luar biasanya di Google. Dan buat Anda yang tidak punya banyak waktu, justru cocok sekali pakai Google Ads, karena dengan segala otomatisasi yang ada, itulah yang membuat cukup efektif ya beriklan di Google. Sip. Itu yang pertama.
Itu yang pertama ya. Nah, sekarang nanti kalau udah nih, Anda ganti tadi jadi target CPA jadi maximize conversion. Kalau udah langsung di-apply ya. Yang tadi ya, misalnya jadi maximize conversion, terus kalau udah di-apply. Oke? Kalau sudah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan kembali ke materi lagi, ke slide lagi. Jadi, pastikan dipahami dulu apa yang tadi sudah di-sharingkan, karena penentu iklan bisa berhasil atau tidak, itu bagian sini justru. Ya, bukan di teknisnya, karena pada dasarnya semua orang tombol Google Ads sama-sama aja kok. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang poin kedua tadi, yaitu mengumpulkan audiens pada Google Ads. Nah, jadi sebelum Anda memahami dan mengetahui caranya gimana, Anda harus pahami dulu nih, mindset-nya. Kenapa sih harus dikumpulin audiensnya itu? Ya, kenapa? Tujuannya agar Anda bisa mentarget kembali audiens yang sudah mengunjungi landing page Anda. Dalam hal ini, di materi yang akan dibahas malam hari ini, akan saya jelaskan adalah bagaimana mengumpulkan orang-orang yang udah masuk landing page Anda. Karena ibaratnya landing page itu adalah toko online Anda. Ibaratnya toko online, jadi kalau Anda punya toko ya di konvensional atau di offline, Anda punya toko, kan tiap harinya akan ada banyak sekali pengunjung, betul ya? Ya, misalkan Anda sudah punya toko dan pengunjungnya cukup banyak, toko sepatu misalnya, atau toko baju, apapun itulah ya. Toko baju, anggap aja toko baju. Pengunjungnya tiap hari banyak, ya kan? Yang beli ya paling berapa persen dari yang mengunjungi, misal 10%-nya aja atau 20%-nya aja, atau bahkan di bawah itu. Intinya seperti itu. Kebanyakan kan cuman mampir, lihat-lihat, terus nggak jadi beli atau belinya nanti. Kan kebanyakan seperti itu. Nah, di dunia offline atau di toko offline, pertanyaannya apakah Anda bisa? Apakah Anda bisa mengiklankan kembali orang-orang yang sudah berkunjung ke toko Anda? Jadi ibaratnya udah masuk nih ke toko tapi nggak jadi beli. Besoknya Anda tawarin lagi ke orangnya, Anda ikutin terus. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, di dunia offline tidak bisa. Di Google Ads itu bisa. Jadi orang udah masuk landing page, terus nggak jadi beli, itu akan bisa dikenakan iklan terus-menerus. Caranya adalah dengan melakukan yang namanya remarketing. Bahasa digital marketingnya remarketing ya. Jadi, kenapa penting? Yang kedua adalah agar Anda bisa melakukan follow up. Karena pada dasarnya mengumpulkan data ini kan tujuan untuk diiklankan lagi. Diiklankan lagi adalah pengulangan. Nah, sekarang kalau saya boleh tanya ke Bapak Ibu teman-teman semua, pertanyaannya pertama, pengulangan itu penting nggak? Penting sekali pastinya. Anda juga sudah diajarkan juga mungkin di training center bahwa yang namanya tulang punggung dari sebuah bisnis adalah pengulangan. Kira-kira siapa yang di sini yang join Ezenzo atau Abdi cuman sekali lihat iklan? Ya, saya mau tahu yang banyakan yang mana, yang join Ezenzo atau Abdi yang gara-gara sekali ngeliat iklan, sama yang berkali-kali ngeliat iklan. Ya, mungkin, bukan mungkin sih, ini udah, kayaknya sih memang udah seperti itu. Saya yakin, pasti banyak kan yang join Ezenzo atau Abdi setelah kena iklan berkali-kali. Saya sering sekali menanyakan hal ini ketika di event Abdi khususnya. Siapa yang join setelah sekali ngeliat iklan? Biasanya yang nunjuk tangan beberapa doang. Tapi kalau ditanya siapa yang join setelah ngeliat iklan berkali-kali, itu banyak banget yang nanya. Ada yang jawab, wah udah dari setahun yang lalu mas, ada yang dari berapa bulan yang lalu, kena terus akhirnya join. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi pengulangan itu memang penting sekali. Nah, di Google, kita juga bisa melakukan itu, seperti layaknya di Facebook. Ya, gimana caranya? Nah, ini yang di awal perlu dipahami. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi, ketika Anda beriklan, Anda kan kalau ngiklan pasti punya landing page, ya. Wah, setelah beberapa kali, saya hampir 10 kali, ngitungin ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi, memang pengulangan itu penting, karena kebanyakan kan yang gabung itu, atau yang beli produk itu kan setelah ngiklan berkali-kali. Nah, ini, Anda ngiklan itu kan pasti punya landing page, betul ya? Ada landing page-nya. Nah, siapa saja yang masuk ke landing page itu bisa Google ketahui loh. Google tuh bisa tahu siapa aja yang masuk ke landing page Anda. Nah, dari orang yang masuk nih ke landing page Anda bayangkan ya, di layar Anda mungkin ada gambarnya, Anda sambil bayangkan, yang masuk ke landing page atau ke website Anda, kan ada yang keluar lagi, ada juga yang beli atau convert. Ya, convert ini mungkin nggak beli sih, cuman ngechat WhatsApp doang, atau apa istilahnya, mungkin masukin email, ya itu kita anggap convert, anggap aja gitu. Jadi 95 banding 5 nih, 95%, misalnya dari 100 nih yang masuk, 95 keluar lagi,
cuma 5 yang beli atau yang chat WhatsApp misalnya ya, walaupun ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah pertanyaannya, siapakah mereka ini? Dan kemudian apakah yang dapat dilakukan untuk pengunjung-pengunjung yang tidak melakukan uh, tindakan seperti chat WhatsApp atau pembelian langsung? Nah, apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang meninggalkan ini nih, orang-orang yang balik lagi, orang-orang yang keluar lagi, apa yang bisa kita lakukan sama mereka, dan yang convert siapa aja? Bisakah kita tahu? Bisakah Google tahu? Bisa, ya. Google itu kan punya database yang sangat besar, ya, dari sisi banyak lah, ya, dari umur, jenis kelamin, lokasi, interest. Jadi ibaratnya, kalau Anda sering buka website ini, Anda sering buka aplikasi ini, Anda kegiatannya apa aja tuh Google tuh punya database-nya. Ya, jadi ibaratnya orang-orang yang kira-kira cocok dengan iklan Anda itu nanti Google akan mencarikan sesuai dengan database yang mereka punya. Karena pada dasarnya database itu memang dimanapun ini memang sangat penting. Ya, Google itu bisa nggak mengidentifikasi mereka? Jawabannya bisa. Nah, tapi, nah ini ya, gimana cara Google mengidentifikasi siapa saja mereka? Caranya adalah dengan kode GTM yang ada pada landing page Anda. Nah, jadi Google itu bisa mengidentifikasi siapa aja yang masuk ke landing page dengan menggunakan kode GTM. Dan ini yang perlu dipahami Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekaligus saya ingin ngasih tahu juga ke Bapak Ibu teman-teman semuanya. Untuk landing page yang bisa dipasangkan kode GTM atau pixel di Facebook. Jadi GTM ini ibaratnya pixel kalau di Facebook, ya. Ibaratnya pixel, ya pixel itu kan sama ya, kode yang dipasang di landing page untuk tracking, untuk bisa dapat datanya siapa aja yang masuk, lalu buat diiklankan lagi tuh bisa di Facebook Ads ya, di Google Ads juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, butuh kode GTM-nya. Untuk landing page yang bisa dipasang kode GTM itu adalah landing page yang Anda bikin sendiri. Nah, kabar baiknya, di Abdi, di Ezenzo, bisa nggak bikin landing page sendiri? Jawabannya, bisa, diajarkan. Di mana diajarkannya? Di training FB Ads Part 2. Jadi pastikan, Bapak Ibu teman-teman semua, ikut sampai yang training FB Ads Part 2. Karena kalau cuma training ikut sampai training FB Ads Part 1 aja, sayang banget, Anda rugi. Kenapa? Karena kan Anda sudah diajarkan ilmu yang tingkat yang lebih lanjut, sudah diajarkan ilmu yang lengkap sekali, tapi Anda tidak, ibaratnya nih Anda udah dikasih semua makanan nih. Anda masuk ke Abdi Ezenzo itu ibaratnya Anda masuk ke restoran yang ibaratnya udah all you can eat, Anda udah bayar di depan, all you can eat, tuh Anda bisa ambil tuh semuanya. Tapi Anda nggak ambil semuanya kan sayang. Ya, jadi ibaratnya dimanfaatkan aja, karena di part 2 ini, kenapa berharga sekali training FBAds part 2? Karena memang pada dasarnya Anda diajarkan gimana caranya bisa punya landing page sendiri, ya. Walaupun dari Abdi dari Zenzo kan udah ngasih, iya memang sudah dikasih, tapi kan kalau Anda bisa punya sendiri, itu akan lebih enak, lebih enak, akan lebih terukur. Ya, Anda bisa tahu berapa yang masuk ke landing page, bisa tahu berapa yang ngeklik, bisa tahu berapa yang masuk ke WhatsApp, itu kan lebih enak sekali. Jadi, intinya adalah landing page yang diberikan itu memang untuk membantu, tapi Anda yang sudah mulai ngerti, sudah mulai paham, naikin lagi ilmunya, ya, naikin lagi kapasitas belajarnya tuh udah harus naik lagi. Ya, jadi ikutin training FBAds Part 2 karena Anda akan diajarkan cara bikin landing page sendiri, bahkan Anda nggak bikin, karena mungkin kalau bikin kelihatannya masih agak berat atau agak sulit, atau mungkin nggak punya waktu, nggak jago desain atau apapun itu, Anda dikasih template-nya loh. Di training FBAds Part 2, Anda dikasih template landing page per produk. Biasanya landing page apa aja sih yang dikasih template-nya? Biasanya produknya tuh ya, kalau nggak Peppermint, Sera, Spirulina, Slimming, atau landing page reseller Rezenzo, nanti Anda akan dikasih template-nya. Wah, jadi seru ya, udah dikasih template-nya, Anda tinggal masukin aja ke WordPress atau ke dashboard landing page Anda masing-masing, tinggal masukin template-nya, landing page-nya jadi, tinggal Anda ubah sedikit aja. Tinggal Anda ubah tombol WhatsApp-nya jadi nomor WhatsApp Anda. Wah, itu seru banget ya. Jadi Anda bisa dalam sekejap, dalam waktu yang sangat cepat, bisa punya landing page karena Anda dikasih template-nya. Wah, ini luar biasa banget. Bayangkan tuh di luar sana dikasih ilmu kayak gitu, dikasih template, dikasih infrastrukturnya, ya Anda harus mau ikut training seperti itu berapa harganya ya? Nggak, itu pasti mahal sekali ya, nggak murah ya. Tapi di Ezenzo, di Abdi ya Anda cukup, ibaratnya nggak perlu keluar sebanyak itulah ya, tapi Anda udah bisa mendapatkan fasilitas yang bahkan dalam bahasa saya ini mewah banget fasilitasnya. Ya, tapi Anda tidak perlu keluar uang sebanyak itu. Jadi
Ini sekaligus saya ingin ngasih tahu ke Bapak Ibu semua, mungkin banyak yang belum tahu training FBATS part 2 tuh ngapain, itu salah satunya. Ya, itu baru preview depannya, nanti di dalamnya ketika Anda masuk, ketika Anda sudah daftar training FBATS part 2, oh itu lebih luar biasa lagi isinya ya, ilmunya lebih berharga lagi. Jadi pastikan dimanfaatkan, kita udah kasih semuanya, kita udah kasih fasilitasnya, infrastrukturnya, ilmunya, bahkan mentor tambahan, grup WhatsApp tambahan, ya udah dimanfaatkan aja. Karena kalau Anda nggak manfaatkan, ya rugi banget. Kita udah kasih, Andanya nggak manfaatkan, ya rugi. Sip, kita lanjut ya. Jadi intinya, Google itu bisa mengidentifikasi siapa saja yang masuk ke landing page Anda. Caranya adalah dengan menggunakan GTM. Jadi GTM ini nanti kita gunakan untuk melakukan remarketing, yang mana ini gunanya untuk membuat iklan Anda bisa lebih bagus lagi hasilnya. Karena kenapa bisa lebih bagus? Karena pada dasarnya ya itu tadi, banyak yang join Ezenzo, yang join Abdi setelah kena iklan berkali-kali. Berarti kalau Anda udah ngiklanin ke orang-orang yang, logikanya orang-orang yang udah masuk landing page itu orang-orang yang udah lebih tertarik belum? Anda jawab dalam hati aja. Pastinya iya kan? Orang udah masuk, terus misalnya Anda udah punya data 1000 nih orang-orang yang masuk landing page. Berarti kan 1000 orang itu 1000 orang yang setidaknya udah pernah baca-baca, udah pernah cari tahu, betul ya? Berarti dia udah setengah lebih tertarik. Ketika diiklankan berulang-ulang, persentase terjadinya closing atau penjualan akan lebih besar nggak? Ya Anda jawab aja dengan logika yang paling sederhana. Pastinya iya, ya. Jadi bisa dibilang dengan menggunakan remarketing ini nanti iklan Anda akan bisa lebih menghasilkan hasil yang lebih bagus, ya. Hasil yang lebih bagus dengan remarketing. Nah, langkah pertamanya gimana? Anda bisa bikin GTM kode GTM-nya dulu untuk membuat remarketing. Caranya gimana? Anda buat dulu akun Google Tag Manager-nya. Malam ini akan saya praktekkan, teman-teman boleh sambil ngikutin, karena ini gampang banget, bener-bener gampang. Anda bisa langsung ikutin. Basicnya dulu minimal Anda punya akunnya dulu. Mas, landing page-nya belum punya, nggak apa-apa. Yang penting akunnya punya dulu. Karena landing page bisa nantilah, ya. Bisa belakangan. Mungkin belum ikut training FBATS Part 2, belum ngerti cara bikin landing page sendiri gimana. Itu nanti sambil menunggu aja, sambil ikut training, berarti nanti sambil bisa ikut praktek juga. Jadi Anda bisa setelah ikut training FBATS Part 2, bisa praktek Facebook Ads juga, bisa praktek Google Ads juga, kan luar biasa tuh, ya. Dapatnya double. Oke, gimana cara membuat akun GTM-nya? Teman-teman boleh catat, boleh foto. Pertama langsung klik aja tagmanager.google.com di browser Anda. Saran saya di Google Chrome aja, biar lebih cepat, ya. tagmanager.google.com, ya. Anda bisa langsung ketikkan ini di browser Anda. Oke. Nanti setelah ini akan saya contohkan cara-caranya lebih detail seperti apa. Nah, nanti di sini akan saya tunjukkan, kalau sudah ketemu seperti ini, Anda bisa langsung pilih create account. Oke. Kemudian setelah create account nanti akan muncul layar seperti ini. Ini Anda accept aja di checklist, dicentang, lalu create. Oke. Nah, di sini saya contohkan. Intinya di website Anda, di browser Anda ketikkan saja tagmanager.google.com. Oke. Nah, ini akan saya contohkan ya. Ini akan saya contohkan langsung. Ini akan saya contohkan langsung. Nah, ini ya, tagmanager.google.com. Di sini ya, Anda bisa langsung ketikkan, lalu di-enter. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah akun GTM Anda. Jadi, nanti, ini sedikit saya kasih bocoran. Di sini kan ada, ini karena saya udah punya ya, kalau Anda belum punya, berarti Anda pilihnya create account. Kemudian di sini Anda boleh isi sesuai dengan ini ya, account name-nya terserah, boleh nama Anda, terus belakangnya Ezenzo atau Abdi belakangnya terserah. Misalnya Fadel Ezenzo misalnya. Terus negaranya tentunya Anda pilih Indonesia. Indonesia mana nih? Nah, ini dia. Oke. Kemudian ini boleh dimasukkan landing page Anda atau ya landing page aja misalnya. Terus kalau udah, ini pilihnya target platformnya di web. Terus kalau udah pilih create. Nah, ini diisi dulu ya. Misalnya
bisnis digital. Kalau udah di-create ya, nanti akan jadi nanti akan muncul akunnya di sini. Nah, di sini nih, di tag manajernya ini. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ini ada ID-nya nih. Container ID-nya. Nah, ini adalah kode GTM-nya. Di ini kode inilah yang akan ibaratnya ditanam ke landing page Anda nanti di dalamnya di WordPress. Nah, cara mengutak-atik WordPress-nya itu nanti akan diajarkan di training FBS part 2. Intinya kalau yang penting di awal Anda sudah ininya dulu ya, Anda sudah punya kode ininya dulu, ya kode GTM-nya dulu. Nah, kalau udah punya, nanti tinggal Anda pelajari cara bikin landing page. Anda bisa ikut training FBS part 2 atau sebenarnya di tutorial-tutorial juga banyak sebenarnya. Tapi kalau cuma di tutorial kan Anda cuma diajarin doang. Kalau ikut training FBS part 2, udah diajarkan, dikasih semuanya, dikasih template-nya juga, dikasih kontennya juga bahkan. Jadi ibaratnya Anda dikasih konten-konten yang ibaratnya belum ada di dashboard, tapi Anda dikasih kalau ikut training FBS part 2, dikasih template-nya juga, dan diajarkan caranya agar bisa cepat menghasilkan. Nah, jadi pastiin sekali lagi, ikut training FBS part 2. Tapi sebelum ikut part 2, ikut kopdar sama training part 1 dulu ya. Jangan langsung baru gabung, oke langsung ikut deh yang part 2-nya. Jangan. Jangan juga. Berurut ya, karena ini kan tingkat ilmunya memang lebih dalam. Jadi ikuti dari dasar dulu, biar nggak bingung. Ibarat sekolah itu ya kelas 1 dulu, baru kelas 2 kan, nggak langsung naik ke kelas 4, kelas 5 kan nanti pusing. Ibaratnya kayak gitu ya, ibaratnya sekolah. Sip. Nah, sekarang bagaimana caranya agar di landing page Anda itu memastikan di landing page Anda udah ketanam kodenya. Nah, gampangnya adalah Anda bisa pakai ini, tag manager. Anda ketikkan aja di Google ya, tag manager asisten. Kayak gini. Ini Anda search aja di Google. Jadi nggak perlu ngetik apapun, search aja begini di Google, tag manager asisten. Nah, nanti akan ada seperti ini nih, ya, tag asisten by Google. Anda klik aja, tag asisten itu apa? Nah, kalau Anda perhatikan nih di layar, di browser Anda, di browser saya nih lebih tepatnya, ini ada tanda ini nih, tag asisten di kanan atasnya mungkin kecil banget ya, tapi ya udahlah coba Anda perhatikan dulu aja. Ini ada tanda di kanan atas ini, tandanya tuh kayak kotak, di atasnya segitiga sama ada orang senyum kayak gitulah ya. Nah, itu adalah tag asisten. Jadi untuk memastikan tombol GTM-nya itu kode GTM-nya itu udah kepasang belum sih di landing page Anda. Nah, ketika Anda sudah mengetikkan tag asisten ini kan karena saya udah terpasang, jadi pilihannya cuma hapus nih. Anda nanti pilihnya tambahkan ya, add atau tambahkan ke Chrome. Jadi di browser Anda udah ketempel ini, jadi bisa tahu. Nanti kalau Anda buka landing page Anda sendiri, misalnya contoh ya, ini saya ngasih contoh aja, misalnya, contoh ya, ini punya salah satu member yang saya tahu. Untuk memastikan ini udah ketempel atau GTM-nya atau belum. Nah, di sini. Misalnya ini landing page salah satu punya member. Nah, ini. Nah, kalau di sini ada Google Tag Assistant, di sini nyala nih. Sebentar. Ini di enable dulu, di record. Nah, seperti ini ya. Contoh aja nih misalnya. Nah, di sini ada 3 kode yang terpasang nih. Ada 3 tombol GTM yang terpasang. Jadi, ini untuk memastikan nanti ketika Anda udah pasang, ini nanti saya tidak mengajarkan sekarang karena panjang banget. Intinya, Anda pasang dulu aja ininya, ya, pasang dulu aja tag asistennya. Jadi, biar tahu nih landing page ini udah kepasang apa belum. Nah, jadi cara masangnya ini tadi ya, di tag asisten. Nanti Anda kalau belum kepasang, nanti ini menunya adalah tambahkan di Chrome.
Atau Anda tonton aja, ini ada video, ada langkah-langkahnya nih di sini nih. Ya. Di sini ada video tutorialnya nih, Anda tonton aja. Atau mau kita play aja nih? Oh, jangan ya, ini panjang banget nanti kalau di play. Intinya pasang dulu aja, biar nanti tahu. Ya, ketika ini udah kepasang di browser Anda, ya udah Anda tinggal memasangkan kode ini nih ke landing page Anda masing-masing. Nah, cara bikin landing page-nya gimana? Itu nanti detail sekali akan diajarkan di training FBAT Part 2. Jadi pastikan ikut ya. Kurang lebih seperti itu. Sip. Itu saja untuk dari segi teknisnya malam hari ini. Kita langsung ke sesi ketiga, yaitu ke sesi product knowledge. Oke. Product knowledge, malam hari ini kita akan membahas salah satunya adalah lavender essential oil. Ini salah satu EO atau essential oil favorit saya juga. Manfaat yang mana manfaat utamanya untuk mengatasi insomnia atau sulit tidur. Jadi buat Anda yang ngerasa sulit tidurnya, pakai lavender cocok banget. Penggunaannya bisa dioleskan atau dihirup atau diuapkan dengan diffuser ya. Seperti contoh di video ini Anda akan saya contohkan. Intinya selain bisa membantu mengatasi insomnia atau sulit tidur, bisa juga untuk sakit kepala, untuk penyembuhan luka ini juga cepat loh. Karena luka basah ya, bukan luka kering. Saya juga soalnya pernah nyoba ketika ada luka sedikit di tangan, remember waktu itu ada yang lebih parah lagi ya, ada yang luka jatuh dari motor, itu bener-bener yang lukanya masih basah, luka basah diolesin aja itu cepet, ngeringnya tuh cepet ya. Saya pribadi juga pernah nyobain waktu ada sedikit luka di bagian lengan, langsung aja dioles, itu semuanya juga cepet ya. Bekas jerawat itu juga pakai lavender, itu juga cepat sekali bisa dibantu dan juga mengurangi stres ya, khususnya kalau lebih tepatnya agar lebih rileks, karena lavender ini kalau di diffuse apalagi dicampur dengan peppermint atau dicampur dengan lemon atau dengan lang-lang, itu hasilnya bisa membuat rileks dan bisa membuat tidurnya lebih nyenyak. Jadi buat Anda yang ngerasa butuh tidur yang berkualitas, buat teman-teman Bapak Ibu semua yang punya masalah insomnia, ini cocok banget. Nah, cara pakainya selain dioleskan, kalau buat tidur nyenyak biasanya sih saya sering dioleskan di bantalnya juga pernah waktu itu, tapi memang saya sih lebih suka diuapkan dengan diffuser karena berasa, apalagi kalau diffuser yang ukuran besar ya, yang 300 atau 500 mili yang bisa untuk satu ruangan lebih besar ya. Di kamar kalau Anda pasang yang 300 mili itu akan lebih berasa ya, asapnya akan uapnya akan lebih banyak. Oke. Jadi pastikan punya, dan Anda kalau posting seperti ini, jujur aja iklan-iklan saya yang essential oil khususnya yang hasilnya bagus, itu yang konten-kontennya seperti ini loh. Yang konten-kontennya seperti ini yang malah yang hasilnya lebih bagus. Jadi pastikan Anda punya diffuser dan minimal punya beberapa koleksi essential oilnya. Nah, apalagi memang khusus di bulan ini lavender salah satunya ya sedang promo juga, buy one get two. Promo buy one get two cukup banyak yang sekarang sedang ada di dashboard. Jadi dimanfaatkan aja semua promo yang ada di bulan ini. Khususnya yang paling luar biasa adalah madu slimming. Ini kita buy one get two. Anda beli 10 dikirimnya 20, Anda belinya 50 dikirimnya 100, dan seterusnya tanpa batas lavender. Dan juga ada beberapa paket yang kalau Anda manfaatkan ini akan sangat menguntungkan sekali. Jadi beli 2 Malia, kemudian akan dapat bonus 2 tea tree ya, luar biasa sekali. Beli 2 Sera Leci akan bonus 2 madu slimming. Cuma seharga 690.000. Anda dapat 4 produk dan ini luar biasa sekali, pastikan dimanfaatkan. Promonya memang sampai tanggal 30, tapi biasanya sebelum tanggal 30 itu udah berakhir. Bukan udah berakhir ya, kadang ada yang stoknya udah keburu habis karena memang sangat luar biasanya member Essential dan Abdi dalam memanfaatkan ini, antusiasnya luar biasa. Jadi sebelum tanggal 30 itu udah banyak stoknya yang habis. Jadi pastikan dimanfaatkan, kalau ada promo langsung gerak cepat manfaatin. Khususnya yang udah punya konsumen-konsumen yang loyal, pasti kan akan sangat senang sekali kalau dapat kabar, wah misalnya yang punya konsumen loyal madu slimming, kebetulan lagi buy one get two nih, pasti dia akan senang banget. Jadi nggak usah ragu-ragu, ambil aja, manfaatin aja promonya, karena yang untung juga Anda kok ya. Khususnya ketika buy one get two, ketika pengalaman saya jualan produk-produk ini juga ya, lebih enak ketika buy one get two, malah lebih gampang closingnya. Biasanya cuma dapat 1, sekarang jadinya dapat 2, bahkan kalau belinya 3, 5 itu kan dikirim 6, 10 berarti ya, 10 produk, kalau belinya 5 dikirimnya 10, kan itu akan sangat menyenangkan buat konsumen-konsumen Anda, khususnya yang udah loyal, itu pasti senang banget. Jadi pastikan langsung dimanfaatkan.
Dan ini sedikit gambaran kalau Anda belanja 10 juta nih misalnya karena ada promo buy one get two dan ada promo beberapa paket. Nah, Anda bisa lihat detailnya di dashboard. Itu kalau Anda belanja nih misalnya 10 juta, Anda kan dikirim produknya senilai 20 juta. Betul ya? Anda dikirim produk senilai 20 juta. Berapa bonus atau keuntungan yang bisa Anda dapatkan? Tentunya dari belanja 10 juta pertamanya Anda dapat cashback nggak? Anda belanja nih 10 juta, dapat cashback? Dapat, ya, dapat sekitar 20% minimal ya. Plus, ketika Anda jual lagi, Anda dapat selisih harga juga? Yes, pastinya dapat selisih harga 15%, ya. Karena kan Anda jualnya pasti harga konsumen dong, nggak mungkin harga member kan. Jadi, dari omset 10 jutanya aja Anda udah dapat 2 juta tambah 1.500.000, 2 juta cashback, 1.500.000 selisih harganya. Udah dapat 3,5. Nah, belum lagi 10 juta tersebut kalau dijual lagi kan Anda dapat buy one get two kan, beli 10 juta, dapatnya 20 juta bonus produknya, ya. Jadi, beli 10 juta, total produk yang didapat senilai 20 juta. Tadi 10 jutanya tadi udah dijual, 10 jutanya kan Anda masih punya, Anda bisa jual lagi. Nah, 10 jutanya kalau dijual lagi, itu bisa 11.500.000, karena dijualnya harga konsumen. Jadi total keuntungannya sekitar 15 juta dari produk 10 juta yang Anda belanjain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan dimanfaatkan karena ini menarik sekali promo buy one get two dan beberapa paket. Intinya kenapa kita mengadakan semua promo-promo dan paket-paket tersebut? Tujuannya memang sederhana agar Anda bisa memenangkan semua reward yang ada di Ezenzo dan Abdi. Ya dari mulai handphone, laptop, motor atau emas dan juga umroh atau ke tanah suci masing-masing. Kabar baiknya memang semua reward-reward ini sudah pernah kita adakan di tahun 2019 dan yang terima itu banyak sekali. Lebih dari 200 orang yang terima semua reward ini. Dari mulai handphone, penerimanya ada ratusan, laptop juga ada sekitar berapa puluh, waktu itu penerimanya motor juga puluhan. Umroh waktu itu tahun lalu, nih tepat setahun yang lalu yang berangkat umroh itu sekitar 15 orang. Ya, mudah-mudahan yang bisa berangkat umroh tahun ini ya semoga kondisi segera membaik ya, nanti setelah kondisi normal membaik ya baru nanti kita bisa berangkat umroh lagi semuanya ya, amin, atau ke tanah suci masing-masing, amin. Semoga semua yang nonton webinar malam hari ini bisa mendapatkan semua reward ini dan semoga ini bisa jadi jawaban dari doa teman-teman semua selama ini. Mungkin teman-teman banyak sekali pernah berdoa, pernah meminta ingin ke tanah suci, ingin motor ataupun laptop, handphone, mungkin pernah berdoa, pernah disebutkan dalam doanya, mana tahu ini jalannya, mana tahu ini adalah jawabannya. Karena pada dasarnya Tuhan itu memberikan jawaban atas doa kita ya lewat perantara manusia. Yang mana tahu ini jalannya, jadi dimanfaatkan aja. Anda sudah diberikan jalannya, dan pastikan gimana caranya untuk agar lebih mudah dapat reward-reward tadi. Ya, satu-satunya, bukan satu-satunya sih. Selain di training center, Anda juga wajib untuk, ini bahasa saya wajib ya, untuk ikut event-event Abdi dan Ezenzo, yaitu Kopdar, Ezenzo bikin-bikin, training FBATS part 1 dan training FBATS part 2. Kalau untuk awal, Anda boleh ikutnya yang Kopdar atau Ezenzo bikin-bikin dulu, baru setelah itu Anda bisa ikut training part 1, baru setelah itu training FBATS part 2. Jadi jangan lompat-lompat ikutnya, biar apa ya, tujuannya biar Anda lebih gampang memahaminya. Karena kita akan belajar dari yang mulai basic sampai yang menengah, lalu tingkat lanjut. Ibaratnya Kopdar itu yang paling basicnya, kalau Ezenzo bikin-bikin ini lebih ke produknya, lebih ke produk knowledge, dan juga apa saja sih yang bisa Anda kreasikan, yang bisa Anda buat dari produk-produk Ezenzo yang ada. Jadi Anda diajarkan membuat turunan dari produk-produk Ezenzo, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kalau yang agak menengah nih levelnya nih training FBATS part 1. Jadi, di training FBATS part 1 Anda akan diajarkan lebih detail mengenai Facebook Ads dan juga cara agar seminggu pertama bisa dapat hasilnya. Karena pada dasarnya, member-member udah ikut training FBATS part 1, seminggu pertama tuh banyak yang udah dapat hasilnya loh. Kenapa? Karena emang ya itulah yang akan kita ajarkan di training tersebut, metodenya, materinya, kurikulumnya sudah kita siapkan agar bahkan seminggu pertama Anda sudah bisa dapat hasilnya, dan udah banyak yang dapat. Dan yang dapat itu bukan orang yang pinter, yang ngerti digital, enggak, rata-rata gaptek juga Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang ngerasa aduh masih gaptek nih, masih bingung, nanti aja ikut eventnya. Nah, kalau berpikir seperti itu, rugi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Karena harusnya Bapak Ibu teman-teman mikirnya, kalau mau cepat untung ya, mikirnya gini, oke lah sekarang saya masih gaptek. Justru karena saya masih gaptek, ya udah saya ikut training FBATS, saya ikut Kopdar, saya ikut training FBATS. Karena saya masih gaptek, biar apa? Biar cepat ngerti, biar cepat bisa, biar nggak gaptek lagi. Justru itu yang harus ada di
pikiran atau di mindset Bapak Ibu semuanya. Dan rata-rata memang orang-orang yang ikut event-event ini adalah orang-orang yang punya mindset seperti itu. Kalau Anda beralasan gaptek, pertanyaannya, kalau Anda nggak ikut event, atau misalnya Anda tidak memaksimalkan apa yang diberikan di Abdi dan Ezenzo, apakah akan jadi berubah jadi nggak gaptek? Kan enggak, ya. Anda itu berubah karena memang Anda melakukan tindakan, melakukan sesuatu. Jadi pastikan hadir di event khususnya Abdi dan Ezenzo ini, selain dari Anda menonton video training center. Karena kalau Anda ikut event, Anda akan dapat tambahan fasilitas, grup WhatsApp, bahkan kalau ikut training dapat mentor tambahan, bisa konsultasi. Dan kalau udah ikut 4 event ini, Anda bisa ikut program mentoring 12 sesi, 12 pertemuan eksklusif dengan mentor-mentor dibimbing secara intens, bahkan bisa dipantau juga iklannya. Jadi memang fasilitas yang mahal sekali sebenarnya yang kita berikan untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi pastikan dimanfaatkan. Oke. Untuk event minggu depan, minggu ini ada yang udah full. Jadi Anda langsung cek aja di dashboard di event Abdi. Ada yang sudah full, ada yang masih ada. Jadi ya dimanfaatkan aja, karena ini jujur aja ini baru hari Selasa. Ini hari Selasa ya? Iya. Ini baru hari Selasa, tapi udah ada event yang full. Anda bayangkan ya. Jadi wah, harus cepat memang. Kalau Anda telat dikit aja, takutnya eventnya keburu full. Jadi Anda harus nunggu minggu depannya lagi, kan sayang waktunya soalnya. Kalau Anda harus nunggu minggu depan, padahal harusnya minggu ini bisa ikutan, kan jadi rugi seminggu. Rugi seminggu tuh luar biasa loh kalau di dunia bisnis. Rugi seminggu itu harusnya seminggu Anda udah bisa dapat hasilnya, tapi malah belum dapat. Jadi langsung aja, secepatnya langsung aja dari sekarang ya. Takutnya kalau ditunda-tunda besok, keburu full, Anda harus ikut minggu depannya lagi, kan sayang ya. Jadi Anda rugi sendiri. Sip. Selain itu juga agar memudahkan Anda bisa punya banyak reseller, karena dengan Anda punya banyak reseller di Ezenzo dan Abdi, ya tentunya Anda bisa punya aset digital, yang mana aset digital ini akan terus menghasilkan bahkan ketika Anda tidak, ibaratnya ya, Anda tidak ngiklan lagi, Anda nggak jualan lagi. Tapi kalau Anda udah punya ribuan reseller di bawah Anda dan mereka aktif, mereka jualan, mereka ngiklan, kebayang ya, padahal Anda nggak pernah ketemu mereka, Anda nggak ketemu, cuman lewat ngiklan dapat ribuan reseller, itu udah banyak loh member yang dapat passive income, dapat hasil yang luar biasa besar dari reseller. Nah, agar Anda bisa punya banyak reseller, manfaatkan 2 webinar ini. Pertama, webinar dari sisi produk, dari bisnis produk kesehatan, makanya judulnya webinar Ezenzo ya, cara memulai bisnis produk kesehatan. Yang kedua dari sisi Abdi, yaitu belajar digital. Karena memang 2 hal ini yang paling banyak sedang dicari orang, khususnya di masa seperti sekarang ini. Di masa seperti sekarang, orang nyarinya apa? Kalau nggak belajar online, karena memang kondisi sekarang memaksa kita untuk online. Bisnis-bisnis yang masih bertahan, kalau ini saya sedikit sharing kan, banyak pengamat yang sudah mengatakan kondisi ekonomi di Indonesia sangat buruk dan bahkan sudah resesi. Ya nggak salah sih, benar-benar aja, karena kan mereka punya datanya juga. Tapi berdasarkan data juga, transaksi-transaksi di dunia online itu juga justru meningkat. Nah kan jadi agak membingungkan kan sebenarnya. Jadi sebenarnya resesi atau enggak? Karena pada dasarnya di dunia online transaksinya meningkat, tapi di dunia offline mungkin berkurang. Ya wajar berkurang, karena kan selama pandemi ini kan pergerakan banyak dibatasi, bisnis-bisnis banyak dibatasi. Sedangkan di online kan tidak terbatas. Nah, makanya banyak orang yang mencari bagaimana caranya bisa memahami dunia digital dan menghasilkan dari dunia digital. Makanya webinar dari sudut pandang Abdi atau belajar digital juga pasti orang sangat mencari sekarang. Apalagi sejauh ini cuma 100.000 ya. Logikanya orang nggak banyak mikir lah kalau cuma 100.000. Nah, yang kedua, peluang bisnis. Karena memang pada dasarnya di kondisi seperti sekarang, orang banyak yang kehilangan penghasilan, bahkan lebih parahnya lagi kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang, dan sebagainya lah. Orang pasti akan mencari peluang bisnis. Makanya webinar dari sisi peluang bisnis, khususnya bisnis kesehatan dan online lagi. Jadi ini juga pasti akan sangat dicari oleh banyak orang. Jadi dimanfaatkan aja, karena kita udah kasih. Anda bayangkan nih, di webinar ini yang capek ngomongnya kan dari tim Ezenzo dan Abdi pusatnya kan, yang capek ngomongnya kan. Anda tinggal ngiklanin, Anda tinggal promoin. Mereka yang ibaratnya nih, mereka yang pembicaranya yang ngomong. Tapi kalau gabungnya ke Anda kan enak banget ya. Jadi karena emang enak banget, udah kita kasih fasilitasnya, ya dimanfaatkan. Itu aja. Kita benar-benar udah kasih semuanya, pastikan Anda manfaatkan yang sebaik-baiknya. Nah, terakhir sebelum tanya jawab, pastikan Anda masuk ke grup Facebook Abdi. Ini linknya, Anda bisa ketikkan saja lalu masuk, karena di grup
di grup Abdi sini, di grup Facebook Abdi, Anda juga udah akan banyak sekali sharing dari kami juga dan dari member-member. Anda juga bisa saling kenal antara member-member lainnya, bahkan Anda juga bisa mana tahu ada banyak member yang satu kota bisa ketemuan, bisa belajar bareng. Oh, itu seru banget. Jadi pastikan gabung ke grupnya. Nah, terakhir, sesi tanya jawab. Pastikan teman-teman yang dari tadi udah menyimpan pertanyaan, sekarang saya buka sesi tanya jawabnya. Teman-teman boleh langsung bertanya dari sekarang. Boleh tanyakan soal materi Google Ads yang tadi, atau Facebook Ads, atau apapun khususnya mengenai Abdi dan Ezenzo ya. Teman-teman silakan boleh bertanya sekarang, sambil saya baca-baca, sambil saya tunggu nanti pertanyaannya. Oh ya, tapi sebelumnya kalau saya tidak bisa menjawab semuanya, sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya, karena waktu pertama memang waktunya yang terbatas ya. Yang kedua, kalau memang tidak atau belum terjawab, Anda bisa langsung chat admin support, karena admin support sudah kita sediakan untuk Anda agar bisa tanya jawab. Ya, agar bisa tanya jawab dengan Anda langsung. Oke? Oke, silakan. Silakan tanya jawab. Sesinya sudah saya buka. Oke? Oke, sip. Masih banyak yang nyimak? Oke, wah masih banyak yang nyimak ya. Mantap. Dari Palangkaraya, dari Medan. Oke. Wah, pernah dapat laptopnya keren, layar sentuh. Mantap. Ini salah satu penerima reward ya, Mas Doni nih kayaknya ya. Oke. Oke. Google Ads khusus, ada trainingnya nggak? Yes, doakan saja nanti akan ada training offline-nya. Oh iya, sekaligus saya ingin update juga. Nggak kebetulan sih. Ini nggak kebetulan, sorry. Sekaligus saya mau update, kita selain Facebook Ads tentunya kan sudah diajarkan di training center, Google Ads juga udah diajarkan di training center, bahkan training offline atau eventnya Facebook Ads itu udah ada. Google Ads ya nanti kita lihat dulu waktunya. Dan kabar baiknya, ada satu platform lagi yang saat ini cukup sedang naik daun. Ini saya cukup ini ya, sedikit sharing nggak apa-apa ya. Ya, ini mana tahu bermanfaat juga buat Bapak teman-teman semua. Ada satu platform yang saat ini sedang cukup naik daun, yang penggunanya udah mulai banyak, tapi yang iklan masih dikit. Nah, ini menarik. Ini bisa jadi peluang untuk kita semuanya agar kita bisa menjadi penguasa di satu platform tersebut. Platform apa? Yes, TikTok. Pasti udah banyak yang tahu, udah banyak yang nyimak. Anda install deh, Anda download, Anda install. Yang belum punya TikTok, Anda install aja, Anda download. Karena dalam waktu dekat, kita akan memberikan trainingnya kepada teman-teman semuanya. Bisa lewat webinar mungkin, atau training center baru. Intinya tungguin aja. Kita akan dalam waktu dekat akan kasih trainingnya. Ini menarik banget soalnya. Karena kemarin setelah kita tes, iklan di TikTok itu hasilnya bisa 3-4 kali lipat lebih murah daripada yang saya praktekkan di ya katakanlah di Facebook lah ya, di Facebook atau di Google sekalipun, bahkan TikTok bisa lebih murah hasilnya, padahal dengan teknik iklan yang masih apa ya, ibaratnya masih asal lah, masih belum bener tekniknya, belum yang benar-benar didalemin, belum yang benar-benar pakai teknik iklan yang bagus, itu aja udah dapat hasil yang murah, dan secara closing itu bagus banget hasilnya. Jadi ini sebenarnya kabar baik dan angin segar baru buat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nantikan saja, karena kita pasti akan berikan training atau pelatihannya, dan kabar baiknya tanpa perlu keluar biaya lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ditunggu aja. Ini menarik sekali soalnya. Sip. Oke. Ada pertanyaan lagi. Materi malam hari ini bisa dilihat lagi di mana untuk dipelajari lagi? Di Telegram. Nah, ini nggak dihapus kok soalnya. Anda bisa lihat terus. Link ini tidak dihapus. Nanti Anda bisa langsung tonton ulang, tonton kembali. Walaupun webinarnya sudah selesai. Oke. Oke. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Untuk web Ezenzo, tidak dibuat replika sehingga kendali WA dan email langsung ke reseller. Nah, ini kalau udah ikut training part 2, itu Anda diajarkan bikin landing page sendiri, sesuai yang tadi saya bilang. Jadi kalau Anda ingin punya landing page versi Anda sendiri dan bisa langsung masuk chatnya dan emailnya ke Anda sendiri, ikut training batch part 2. Itu bukan cuma diajarkan ya, kalau cuma diajarkan mah banyak di
Di YouTube, Google juga banyak. Tapi Anda dikasih template-nya. Nah, ini yang mahal nih. Template landing page yang sudah terbukti hasilnya bagus, dikasih ke Anda. Jadi ibaratnya nggak perlu bikin-bikin nyari-nyari lagi, nggak perlu yang nebak-nebak kalau desainnya begini, nggak perlu jago desain. Nah, itu menariknya tuh. Anda dikasih template-nya. Jadi ikut aja training batch part 2. Ya, kalau mau ikutnya minggu depan, karena ya ini saya kasih bocoran, minggu ini udah full training batch part 2-nya. Jadi ikut aja minggu depannya. Nanti kalau emang udah ada di dashboard Anda, ya udah. Ya Anda langsung daftar aja. Oke. Kemudian, oh ya ini sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf kalau nggak kejawab semuanya, karena pertama memang waktunya terbatas. Ini udah jam 9 juga kebetulan. Jadi nanti kalau nggak kejawab, bisa langsung tanyakan ke admin atau tim support. Ya. Kemudian, untuk Facebook page sebaiknya menggunakan nama apa? Ya kalau saya sih biasanya kalau kaitannya sama Ezenzo, saya nggak ngasih nama, misalnya nih, Facebook page itu sesuaikan sama yang mau diiklan ya. Contoh kalau Anda ngiklannya Abdi, ya namanya jangan Ezenzo ya. Karena kan kaitannya dengan digital. Saran saya jangan pakai nama Ezenzo atau Abdinya, pakai aja nama-nama yang berkaitan. Contoh misalnya Anda mau iklan Abdi, ya udah belajar bisnis digital misalnya, nama fanpage-nya misalnya. Atau kalau Anda ngiklan produk Ezenzo, produknya apa dulu nih yang mau Anda iklanin? Essential oil, ya udah. Misalnya, atau biar umum aja, biar secara keseluruhan semua produk bisa diiklankan di fanpage itu. Ya udah, misalnya tips sehat dari tips sehat by nama kita, misalnya tips sehat by Fadel gitu misalnya. Tips sehat bersama Fadel misalnya gitu. Contoh aja. Atau misalnya kalau mau spesifik, waduh kayak saya kayaknya pengen jualan essential oil nih yang dibanyakin di Facebook Ads. Ya udah, bikin aja essential oil apa, misalnya essential oil Esenzo Jakarta misalnya, contoh aja. Oke. Jangan pakai official ya, karena ya intinya jangan pakai official karena itu apa namanya, karena nanti orang malah nyari yang official benerannya, bukan nyari ke Andanya. Nanti dia malah nyari yang official yang beneran, karena banyak nih yang pakai nama official. Nah, itu malah membingungkan buat konsumen Anda. Jadi mending nggak usah ya. Kemudian mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Kita akhiri karena udah jam 9. Oke. Saya starter, bagaimana cara dapat reseller langsung, ada linknya kah? Oke. Kalau starter bisa ya dapat reseller. Kalau untuk lisensi starter sendiri, kalau di dashboard mungkin belum ada linknya ya. Cara paling gampang, coba manfaatin promo upgrade kilat, itu ada di dashboard ya. Anda bisa langsung ini aja. Khususnya kalau starter kan mungkin waktu join nggak dapat produk ya. Nah, gimana caranya agar Anda bisa sekalian nyoba produknya, sekaligus naik lisensinya? Anda cobain aja promo upgrade kilat. Itu akan sangat menguntungkan sekali, karena di samping Anda juga bisa dapat cashback, Anda juga bisa punya tim reseller, dan itu caranya sangat mudah. Oke? Kemudian ada lagi. Nah, terakhir, ada nggak webinar khusus untuk cara menjual? Jawabannya ada. Nah, saya sekaligus kasih bocoran. Kalau Anda udah ikut event, training FB Ads misalnya ya, itu setiap hari Rabu ada webinar khusus yang sudah ikut training FB Ads, yang sudah ikut event. Dan itu tidak diumumkan di channel Telegram pusat. Di channel Telegram Abdi pusat, itu tidak diumumkan. Kenapa? Karena itu memang khusus, eksklusif untuk yang sudah ikut event. Jadi pastikan kalau mau dapat, itu ilmunya dalam tuh. Ada yang cara teknik closing itu diajarkan. Teknik menjual, teknik closing, product knowledge, teknik beriklan yang lebih dalam lagi, teknik apapun itu diajarkan di webinar khusus, biasanya tiap hari Rabu. Khusus yang sudah ikut training saja. Ya, jadi nggak akan di-share, nggak akan disebar-sebar juga di channel Telegram Abdi. Makanya kalau memang mau dapat yang lebih dalam, tadi yang saya bilang, ikut event. Karena selain dapat grup WhatsApp tambahan, dapat mentor tambahan, dapat webinar tambahan lagi. Ya, kurang apa lagi coba. Jadi pasti ikut, langsung daftar aja. Minggu ini yang masih ada itu kopdar. Bahkan udah ada kopdar offline juga di Bandung minggu ini. Hari Minggu besok, buat yang domisilinya di Bandung, Jawa Barat, ikut aja, datang aja. Ya. Tapi ingat, kopdarnya dilakukan dengan protokol kesehatan. Jadi memang sangat dibatasi.
kita nggak akan yang buka terlalu banyak seperti biasa. Kalau dulu mungkin bisa 50-100 yang datang, biasanya kalau di Bandung 100 lebih biasanya yang datang ya. Tapi untuk kali ini karena memang situasi pandemi tidak memungkinkan, jadi kita batasi. Kita akan sangat membatasi yang hadir. Jadi ya karena memang sangat dibatasin ya, ya udah yang tinggal di Bandung, di Jawa Barat langsung aja daftar yang offline. Tapi makanya buat yang di kota lain gimana? Ikut aja yang online dulu aja. Karena di yang kopdar online bukan tidak kita batasi ya, itu bisa lebih banyak ya. Mau 50-60 orang kan lebih enak juga ya. Karena tidak harus protokol kesehatan. Kalau mengikuti protokol kesehatan kan harus dibatasi orang. Jadi intinya adalah selain mengikuti training center, ikuti event juga karena itu akan sangat bermanfaat sekali untuk tambahan karena Anda dapat fasilitas tambahan dan Anda akan dibimbing agar lebih cepat dapat hasilnya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena sudah jam 9 lewat, kita akhiri dulu sesi webinar malam hari ini. Sekali lagi buat yang pertanyaannya belum terjawab, ya, buat yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf, nanti teman-teman bisa chat ke admin support karena memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab, waktunya juga terbatas. Oke, itu saja dari saya webinar malam hari ini. Kita tutup dulu dengan berdoa, semoga apa yang di-sharingkan di webinar malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan agar teman-teman semua bisa segera dapat hasilnya juga, bisa dapat rewardnya juga, dan mewujudkan apa yang semua teman-teman inginkan. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa praktek, dan sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah semuanya.